Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damas Haikal Azizi, merupakan bagian dari anggota kelompok 4 dalam metode numerik. Dan di sini kelompok kami akan membawakan materi mengenai perhitungan nilai akar dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Dan pertama-tama yaitu laporan ini akan berisi mengenai teori, metode, coding with GUI, dan juga hasil dan kesimpulannya. Jadi ya, saya akan menjelaskan teori dan metode yang akan dipakai dalam penugasan kali ini. Oke, ini saya akan menjelaskan, yaitu apa sih itu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah teknik iteratif untuk mencari solusi dari persamaan non-linear. Metode ini merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk mengaproksimasi akar-akar dari fungsi matematis. Metode ini didasarkan pada ide bahwa jika kita memiliki tebakan awal yang cukup dekat dengan akar sebenarnya, maka kita dapat memperbaiki tebakan tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Pertama, yaitu pendekatan Dirac-Taylor. Metode Newton-Raphson memanfaatkan pendekatan Dirac-Taylor pada titik tebakan X sub 0. Dirac-Taylor dapat digunakan untuk mendekati nilai dari suatu fungsi f(x) di sekitar suatu titik A. Dalam konteks metode Newton-Raphson, Dirac-Taylor pertama digunakan f(x) sama dengan fa plus a x min a. Yang kedua yaitu pendekatan akar. Jika kita menggunakan titik tebakan x0 sebagai titik A dalam Dirac-Taylor, maka kita mendapatkan fungsi yang ada di bawah tersebut. Lalu jika kita memindahkan fx0 ke sisi sebelah kanan, maka kita dapat memperoleh bentuk umum yang ada di bawah ini. Lanjut, yang ketiga yaitu iterasi. Iterasi merupakan proses di atas dapat diulangi secara berulang, hingga kita mendekati nilai akar yang diinginkan dengan toleransi tertentu. Jadi untuk setiap iterasi baru, kita dapat menghitung menggunakan fungsi yang ada pada layar di sini, yaitu xn plus 1 sama dengan xn min f xn, f penurunan yaitu xn. Terus yang keempat, konvergensi. Metode Newton-Raphson cenderung konvergen, sangat cepat jika titik tebakan awal x0 cukup dekat dengan akar sebenarnya, dan fungsi fx cukup halus di sekitar akar. Namun jika tebakan awal jauh dari akar atau fungsi memiliki singularitas atau kurva yang sangat curam di sekitar akar, konvergensi mungkin tidak terjadi. Yang kelima yaitu mengecek konvergensi. Ada beberapa cara untuk memeriksa apakah metode ini akan konvergen. Salah satu cara umum adalah memeriksa apakah f diturunkan x0 bukan sama dengan 0 di sekitar x0. Karena jika turunan pertama dari fungsi mendekati 0, metode ini mungkin tidak konvergen. Yang terakhir yaitu keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan dari metode Newton-Raphson seringkali sangat efisien dan cepat dalam mendekati akar fungsi, terutama jika tebakan awal sudah cukup mendekati. Namun keterbatasannya yaitu metode ini dapat gagal atau berkonvergensi sangat lambat jika tebakan awal terlalu jauh dari akar atau jika fungsi memiliki sifat-sifat yang tidak memungkinkan konvergensi. Nah, contohnya ada contoh penggunaannya yaitu misalnya kita ingin mencari akar dari fungsi f(x) x kuadrat min 5 dan kita melakukan tebakan awal x0-nya sama dengan 2. Maka langkah-langkah iterasi akan menghasilkan perkiraan akar yang semakin mendekati akar sebenarnya. Dengan begitu, metode Newton-Raphson merupakan alat penting dalam analisis numerik untuk mencari solusi dari persamaan non-linear dan dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti matematika, fisika, ekonomi, dan rekayasa. Nah, selanjutnya, metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi dari persamaan non-linear. Metode ini didasarkan pada pendekatan Dirac-Taylor yang tadi sudah dijelaskan pada awal. Dengan menggunakan derivatif pertama dari fungsi tersebut, metode ini memperbarui tebakan awal secara iteratif untuk mendekati akar yang diinginkan. Pendekatan ini membuat metode Newton-Raphson sangat efisien dan cepat
mendekati akar fungsi, terutama jika tebakan awal sudah cukup mendekati. Namun, perlu diperhatikan bahwa metode ini dapat gagal atau konvergensi terlalu lambat jika tebakan awal terlalu jauh dari akar atau jika fungsi tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak memungkinkan konvergensi. Oleh karena itu, pemilihan tebak awal yang cermat dan pemahaman tentang sifat fungsi yang dioperasikan adalah kunci dalam mengaplikasikan metode Newton-Raphson dengan efektif. Metode ini memiliki berbagai aplikasi luas di berbagai ilmu, termasuk matematika, fisika, ekonomi, dan rekayasa. Nah, yang selanjutnya ada kodenya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya Muhammad Sakrokana. Sini saya akan menjelaskan tentang kode secara keseluruhan, kode GUI-nya. Di sini codingan sendiri itu pertama-tama kita masukkan rumus dari Newton-Raphson-nya. Di Newton-Raphson sini itu memasukkan codingan rumus dari Newton-Raphson itu sendiri. Nah, di sini salah satu kelemahan dari codingan kami itu fungsinya harus kami masukkan di program di dalam codingannya, dan turunannya juga. Lalu untuk perhitungannya itu nanti dilaksanakan di bagian calculate, dan selanjutnya itu tambahan-tambahan dari program yang akan dihasilkan seperti title, nama, judul, logo, dan bagian sini di bagian baris 65 ke bawah itu berupa tempat inputan dari epsilon, iterasi, dan tebakan terjebak pertamanya. Nah, lalu jika aplikasi di-run akan menghasilkan seperti ini. Nah, lalu kita bisa input angkanya. Dulu pertama 2, epsilonnya itu bisa 0,1, dan iterasi maksimumnya kita buat 100. Dan langsung ada hasilnya di sini. Baik, kita lanjut ke simpulannya. Dengan adanya program yang dibuat ini dapat mempermudah pengguna dalam mencari solusi akar dan tidak perlu solusi akar khususnya dengan metode Raphson-Newton, dan tidak perlu lagi menghitung secara manual secara berulang-ulang. Namun kelemahan dari program yang kami buat seperti yang tadi saya bilang itu fungsi harus diubah dalam program, dan fungsi harus diubah dalam program sesuai dengan
dan harus menuruti bahasa yang dipakai dalam program. Lalu hasil perhitungan yang dihasilkan juga hanya hasilnya saja, bukan berupa data hitungan setiap iterasinya, setiap perulangannya. Mungkin saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.